ibu je bapak, awak memilih pemimpin yang pemimpin kau tahu jo agamu. Kalau umat Islam tidak peduli dengan kepemimpinan, memilih pemimpin yang baik, inyo akan dikicuah oleh pemimpin yang buruk yang akan meneroboskan inyo, yang akan menenggelamkan inyo. Kurang tapek beko inotasi irama bu menyampaikan ke ibu jo bapak, dek karena kita lain nagari, lain pulau coraknya, mudah-mudahan kita saling melengkapi. Ya itu bapak dan ibu. Nah, makanya kita bersyukur bapak ibu diciptakan awak bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bakampung-kampung, banagari. Tujuannya adalah lita'arufu. Tujuannya bu untuk saling mengetahui. Nah, jadi awak bersyukur kepada Allah malam hari kini kaki dapat melangkah, tangan bisa berayun, melangkah ke masjid Allah untuk melaksanakan kegiatan amal ibadah. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tangan juga kaki aku kan diminta nanti pertanggungjawabannya Pak. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa artinya? Al-yawma, pada hari ini, maka suinyo hari akhirat nanti Bapak Ibu. Tapi dibacakan oleh Allah pada hari ini dalam Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia ada namanya alur maju, ada alur mundur. Ceritanya dimajukan, tapi kisahnya nanti di akhirat. Akhirat hari ini cerita, besok akan menjadi realita. Kalau kitalah di akhirat akan menjadi realita, dunia akan menjadi cerita. Kini akhirat itu cerita, dunia realita. Kita menceritakan akhirat yang Allah tulis dalam Al-Quran. Al-yawma, pada hari ini kata Allah, maka suinyo hari akhirat nanti. Nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut-mulut mereka yang selama di atas dunia suka berbohong. Wa tukallimuna aydihim, kami akan berikan izin kepada tangan-tangan mereka untuk berbicara. Jadi tangan awakku Bapak Ibu, wa tukallimuna aydihim, Allah kasih izin untuk berbicara. Kamanyo mangako, kamanyo pemambia, akan ditanya nanti dan nyo akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki awak akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah Bapak Ibu kerjakan selama hidup di atas dunia. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga nanti awak dapat syafaat di akhirat kelak, ketika tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang bisa memberikan syafaat illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi awak Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi awak yang pertama kali mengetuk pintu surga, dan awak umat yang pertama kali yang akan masuk pintu surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena adanya sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah, manusia akan berbicara seenak perutnya saja tentang agama. Nah, jadi yang bukan perkenalkan kepada Bapak dan Ibu, namu ambo aulia rijal. Kemudian ambo lahir tanggal 8 bulan 8 85 di Batu Sangka. Ambo asli Batu Sangka, lahir tanggal 8 bulan 8 85. Jadi usia ambo kini ibu dan bapak lah 35 tahun. Allah gaib, Allah saparoh dari umur Nabi, bahkan lebih seketik. Kalau ambo sajolah gaib, ibu-ibu ya bapak bah kira-kira. Oh, laju sulu umur 35 ko jam 2 balik siang matahari sedang badongkang. Darah sedang angin, semangit sedang ngamua, kok tiba di nafasu masih bisa digas ibu dan bapak. Kalau yang umur 60, umur 70 tahun, ikokolah jam 7 malam. Hari lah galok, matahari lah tabanam. Persiapan awak lain.
Suluh kok amal. Lah siap suluh ibu-ibu untuk masuk ke kubur aja Pak. Lah ada suluh. Ndak suluh dari dapur itu doang. Suluh amal. Nah, suluh amal awak untuk menambah pundi-pundi amal awak agar Allah masukkan ke dalam surga. Banyak kawan-kawan ambo di Payakumbuh ibu bapak. Ada Ustaz Abu Muslim, Ustaz Enrico Chandra, Ustaz Kadi Arman, Abu Uwais yang keilmuannya luar biasa. Orang-orang luar biasa. Bahkan Abu Muslim itu Bapak Ibu khatib dan imam di salah satu masjid yang ada di Mesir. Ini khutbah 1 jam coba bahasa Arab ndak putih-putih Bapak Ibu. Urang Payakumbuh. Nah, termasuk juga Bapak Ibu sekalian yang pernah menjadi pembesar di kedutaan besar Indonesia di Kairo Mesir, juga orang Payakumbuh. Dan kondisi alam kini Bapak Ibu yang cukup aman untuk gempa, untuk banjir dan longsor juga Payakumbuh. Karena memang Payakumbuh dan sekitarnya ikannya jina, yaitu Bu, ayahnya jania, nasinya lama. Sehingga pemimpin-pemimpin dunia banyak yang dari Payakumbuh. Di antaranya Bapak dan Ibu Perdana Menteri, istri Perdana Menteri Malaysia berasal dari Sari Lama, masih di sekitar Payakumbuh. Tapi walaupun Bapak Ibu memiliki negeri yang begitu indah, entah ko penelitian ko benar atau indah, di bawah negari Payakumbuh ko Bapak Ibu sedang ada kini ko semacam lempengan-lempengan efek daripada gempa di Padang Panjang dan gempa di Singkarak. Jadi awak harus hati-hati Pak Ibu. Nah, Ambo macam lihat itu tuh di garis-garis keretakan bumi. Maka Bapak dan Ibu awak tidak akan selamat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah saya S1 di Mesir Ibu Bapak 2008, Ambo S2 juga di Mesir, pulang ke kampung halaman di Batu Sangka. Kemudian Ambo diamanahkan oleh Pemda di Kabupaten Tanah Datar sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Tanah Datar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kajian awak pada malam hari ini tentang pemimpin. Nah, tapi kita akan mengkaji Bapak Ibu kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji di Masjid Muslimin tentang ranji Nabi sehingga Nabi bisa menjadi pemimpin yang membawa manusia 1,8 miliar bersyahadat kepada Allah. Jadi kini jumlah manusia di permukaan bumi kurang lebih Ibu Bapak 7,8 miliar. Yang beriman kepada Allah 1,8 miliar kurang lebih. Yang 1,8 kok iko dibawa oleh risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kajian kita di situ. Tapi tidak masalah juga, ambo ulang seketik kepada Bapak dan Ibu di situ, kenapa Rasulullah bisa menjadi pemimpin idola bagi rahmatan lil alamin, sekalian manusia. Pertama di situ Ibu Bapak, Rasulullah ko dari keturunan yang luar biasa. Rasulullah ayahnya siapa Bapak Ibu? Abdullah. Ayah Abdullah Abdul Muthalib. Ibu ikut tadi enggak ya? Ayah Abdul Muthalib Hashim. Ayah Hashim Abdul Manaf. Ayah Abdul Manaf Qusay dulu. Dari Qusay kokolah Ibu Bapak, garis keturunan Rasulullah bertemu dengan Khadijah. Rasulullah punya istri namanya Khadijah. Dari garis keturunan Qusay kokolah Rasulullah bertemu dengan Khadijah. Ayah dari Qusay Kilab. Alhamdulillah masih ada ulama ustaz awak yang tahu tentang itu Bapak Ibu. Enggak boleh colek HP Ibu ya, colek Google enggak boleh. Kau nampak ibu-ibu je Bapak dalam buka Google nampak. Ayah dari Qusay. Ayah Qusay Bapak Ibu. Kau mengaji pemimpin Bapak Ibu, dan sekaligus mengkaji profil seorang pemimpin dunia yang itu diakui kehebatannya dalam Al-Quran.
Kalau ibu-ibu cari menantu, ada orang melamar anak ibu je bapak, namu bapak ibu langsung menerima? Tidak. Pasti ibu tanya dulu, sia namu, orang gaek di mana, kemudian apa kerajo. Awak menggali profilnya itu untuk menumbuhkan rasa cinta awak dan yakin awak kepada calon menantu awak. Kini yang akan awak kaji ko pemimpin umat, namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ayahnya Abdullah, Abdullah ayahnya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ayahnya Hashim, Hashim ayahnya Abdul Manaf, Abdul Manaf ayahnya Qusay, Qusay ayahnya Kilab, Kilab ayahnya Ka'ab, Ka'ab ayahnya Murrah, Murrah ayahnya Ghalib, Ghalib ayahnya Fihir, Fihir ayahnya Malik, Malik ayahnya Nadir, Nadir ayahnya Kinanah, Kinanah ayahnya Khuzaimah, Khuzaimah ayahnya Mudrikah, Mudrikah ayahnya Mudor, Mudor ayahnya Nizar, Nizar ayahnya Ma'ad, Ma'ad ayahnya Adnan. Culang lepas. Dari Rasulullah sampai kepada Adnan, itu merupakan garis keturunan orang-orang yang beriman kepada agama samawi. Sebab dulu penamaannya belum Islam seperti hari ini. Meskipun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Islam sadonya ibu dan bapak, tapi belum sesempurna pada hari ini. Artinya keturunan ikoko, keturunan yang percaya kepada Allah sang pencipta langit dan bumi. Nah, dari Adnan ibu dan bapak sampai ke Rasulullah di bawah, ikut tidak ada nampak mabuk di situ dah bapak ibu. Tidak ada nampak zina dah. Tidak ada yang menyembah authan wal asnam. Tidak ada penyembah berhala di situ ibu bapak sekalian. Meskipun lingkungan di kota Mekah ketika itu penyembah berhala, tapi mereka ini tidak mengakui berhala itu sebagai Tuhan. Makanya lahirlah dari garis keturunan ikoko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, itu berbeda pendapat para ulama. Dari siapa ibu bapak? Dari Adnan sampai Nabi Ibrahim itu berbeda pendapat para ulama. Perbedaan ikoko dikarenakan tidak ada bukti otentik ilmiah yang menunjukkan betul-betul si A, si B, si C, si D keturunan dari orang-orang yang dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak terjadi pertikaian-pertikaian riwayat. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihi salam, tidak ada satupun para ulama yang sepakat tentang ranji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sang pemimpin umat benar-benar dari garis keturunan Adam dan Hawa. Nah, timbul pertanyaan dari kita bersama, ba'atu kok tidak sepakat dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam. Tadi pagi Abu menerangkan di Masjid Muslimin Bapak Ibu tentang kisah Nabi Nuh. Karena Adam, Idris, Nuh Allah hancurkan. Di masjid kita di Siko Ibu dan Bapak, Abu akan menerangkan tidak sepakatnya para ulama mulai dari ranji yang adoko dari Nabi Ibrahim, 2 atau 3 nabi sebelum dan sesudahnya, sampai kepada Nabi Adam, dikarenakan Allah menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya dan nabinya dah. Coba kita lihat ibu dan bapak, bahwa Allah mengkader seorang pemimpin dengan ujian yang sangat berat. Ujiannya untuk Nabi Lut kaumnya berbuat LGBT. Kaum Nabi Lut berbuat LGBT. LGBT itu apa Ustaz? Jantan kawin jo laki-laki, nan batino kawin jonan parusi. Iku perangainya Pak. Bila terjadinya Ustaz? Kisaran tahun 1950 tahun sebelum Masehi. Kini 2020 Masehi. Kejadian ikoko kisaran tahun 1950 tahun sebelum Masehi. Kisaran itu pastinya Allahu a'lam. Nah, mengapa orang di masa itu
nan laki-laki nyo kawin sama yang jantan, yang padusi kawin jonan batino. Kawin Bapak Ibu, berhubungan badan. Sampai Allah datangkan kepada mereka peringatan berupa gempa 5 skala Richter, 10 skala Richter, 20 skala Richter. Mereka tidak paham. Bahkan Nabi Lut datang kepada mereka untuk berdakwah. Dakwah Nabi Lut kepada kaum LGBT ko ibu coba Bapak, dakwahnya kepada masing-masing orang. Nah, saking baiknya dakwah Nabi Lut ikoko, istri Nabi Lut sendiri tidak beriman kepada Nabi Lut alaihi salam. Coba Pak Ibu bayangkan. Istri Nabi Lut tidak beriman kepada Nabi Lut alaihi salam. Saking beratnya dakwah Nabi Lut. Nah, datangi cici Pak. Wahai kaumku, jangan babuek juo hal-hal nan buruk. Jangan berbuat juo laki-laki kawin sama laki-laki yang disebut dengan homoseksual. Jangan kawin juo padusi sama padusi yang disebut dengan lesbi. Itu tuh perbuatan melanggar fitrah yang Allah gariskan. Nah, sampai Allah datangkan gempa. Sampai akhirnya Allah datangkan Al-Quran, ayat dalam Al-Quran ibu bapak, kata Nabi SAW dan firman Allah dalam Al-Quran, falamma qada'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kala sangat bersangatan ke Bapak Ibu. Lah dia peringatannya dak namu untuk ingat. Nah, untuk ambo kini datang kamari Bapak Ibu menyampaikan pesan agama. Ambo pandai menyampaikan, terutama untuk ambo. Tapi yang akan melakukannya siapa? Kita bersama-sama. Menyampaikan pesan agama kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu juga ambo. Tapi menetapkan hukum, memberikan fatwa, itu ada para ulama-ulama yang dalam keilmuannya. Mengajak orang sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar ibu bapak. Kau tugas awak bersama-sama. Tidak hanya ambo seorang Bapak Ibu, tapi bersama-sama. Nah, Nabi Lut seperti itu. Sampai Allah turunkan Al-Quran, falamma qada'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan negeri di atas menjadi di bawah. Di bawah menjadi di atas. Kok ada jua yang selamat daripada azab seperti itu? Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kami akan sirami mereka hujan yang terbuat dari api neraka. Tak banyak yang selamat Bapak Ibu. Jadi kaum LGBT ku Bapak Ibu luar biasa. Pengaruh psikologis, pengaruh virus yang ditularkan iku berbahaya Ibu Bapak. Penyakit aneh yang akan muncul. Nah, sampai Allah menurunkan wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kami sirami kaum Nabi Lut alaihi salam dengan batu kerikil yang terbuat dari api neraka. Model itu cara menghancurkan kaum LGBT. Nah, itu kanlah lama Ustaz. Kisaran tahun 1950 tahun sebelum Masehi. Ada yang lebih dakik dari itu Bapak Ibu. Kisaran tahun 79 Masehi. Kita mencari ba'a kepemimpinan lah hadiah di Allah kepada Nabi Lut untuk mengajak orang kepada agama. Pemimpin mengajak kepada agama. Indak pemimpin yang membawa rabah dah. Tapi pemimpin mengajak kepada agama. Makanya memilih pemimpin ibu bapak adalah orang yang tahu agama. 79 Masehi kisaran tahun itu ibu bapak, Allah menghancurkan kaum Pompei. Pernah Bapak Ibu baca sejarah kaum Pompei di Italia. Pada masa itu di bawah kekuasaan Romawi di Italia. Kaum Pompei itu Bapak Ibu sama perbuatannya dengan kaum Nabi Lut alaihi salam. Laki-laki kawin sesama laki-laki, perempuan kawin sesama perempuan. Bahkan ada harga tawar jika ingin untuk menikah sesama jenis di masa itu. Akhirnya apa? Allah datangkan gempa 5 skala Richter, 10 skala Richter, 20 skala Richter, hingga akhirnya Allah letuskan gunung Vesuvius yang membuat mereka ternganga. Sebab kaum Pompei berada di lereng gunung Vesuvius. Mereka tidak tahu salamoko kalau gunung aktif. Dek karena perbuatannya laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, Allah letuskanlah gunung Vesuvius. Tahun 79
Masehi. Sampai hari kini Ibu Bapak, sisa-sisa jasad orang-orang yang Allah kubur dengan lahar dan lava Gunung Merapi itu masih ada. Itu kan lama Ustaz. 79 Masehi itu zaman old. Hari ini zaman now. Zaman milenial. Zaman anak-anak yang mengetahui tentang teknologi. Di tahun 2000-an ko Ibu Bapak indak sakete kasus tentang LGBT. Iyo Ibu Bapak. Bapak Ibu menyaksikan? Ado mendengar beritanya? Ado mencari di televisi kasusnya? Ado membaca korannya? Berita media sosialnya? Ado nanti tangkok? Iyo, berarti kita pelaku yang melihat, pelaku sejarah yang melihat terjadinya perbuatan LGBT. Ambo tidak mendahului Allah Ibu Bapak. Kisaran tahun 1950 tahun sebelum Masehi kaum Nabi Lut dengan kaum Pompai 79 Masehi, kisaran tahun bisa lebih bisa kurang 2000 tahun. 2000 tahun jarak. 79 Masehi ke 2020 di awak tahun kini Ibu Bapak yang awak saksikan ada orang yang berbuat LGBT juga kisaran 2000 tahun. Apakah per 2000 tahun Allah mengganti umat ini dengan umat yang lebih baik? Allahu a'lam. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, jika ada di antara mereka yang tidak mau patuh kepada agama kami, an-nubaddila amsalakum khairun wa ma nahnu bimasbukin. Kami akan ganti generasi yang lebih baik daripada mereka, dan kami akan munculkan generasi-generasi yang beriman dan soleh. Jangan sampai awak yang diganti itu Ibu Bapak. Makanya pada masa Nabi Lut alaihi salam banyaklah bukti-bukti otentik ilmiah tentang ranji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan indah basuwo. Makanya tidak sepakat para ulama. Nah, di tahun awak kini bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada perbuatan seperti itu. Sia yang bisa mencegah ikoko? Pemimpin. Makanya wajib hukumnya Ibu Bapak awak memilih pemimpin yang pemimpin kau tahu jo agamu. Kalau umat Islam tidak peduli dengan kepemimpinan, memilih pemimpin yang baik, inyo akan dikicuah oleh pemimpin yang buruk yang akan meneroboskan inyo, yang akan menenggelamkan inyo. Kau contohnya perbuatan LGBT. Kalau pemerintah tidak tegas pada hari ini Ibu Bapak, iko akan menjadi virus bagi anak-anak awak nanti. Nyoca lihat di HP Android Ibu Bapak. Ayah ndak ada di situ. HP Android ko Ibu Bapak dukun gadang. Dukun gadang ke Bapak Ibu. Apapun yang awak cari dapat di situ. Google, awak ketik apapun yang awak inginkan dapat Ibu Bapak. Kalau tidak dikontrol, tidak diayomi oleh kontrol dari leader seorang pemimpin yang baik, itu akan menjadi musibah bagi anak-anak awak. Tidak saketek perselingkuhan Ibu Bapak terjadi karena Android. Nah, jadi pemimpinlah yang berkuasa di situ. Sesuai dengan tema kajian awak pada malam hari ini, memilih pemimpin di dalam Islam. Kita pilih pemimpin tu Bapak dan Ibu sekalian, pemimpin yang inyo loyal dengan agama, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan agama. Untuk kepentingan agama. Jo tanda tangan inyo berjihad Ibu Bapak. Nah, tentu pemimpin itu adalah pemimpin yang betul-betul inyo berjuang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa tidak sepakat para ulama tentang ranji Nabi tadi. Karena banyaknya para umat yang sudah Allah hancurkan ketika umat-umat ini mereka berbuat salah dan mereka berbuat hal yang tidak wajar di permukaan bumi. Maka saran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak awak di rumah, awak sekolahkan mereka, awak didik mereka dengan pendidikan Al-Quran, supaya nanti mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang tahu dengan agama, pemimpin yang tahu
bangsa, pemimpin yang tahu jo adat. Apalagi dia di Minangkabau, adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Nah, insyaallah momen-momen sebentar lagi Bapak dan Ibu, kita akan memasuki pesta demokrasi. Pesta demokrasi ko sekali 5 tahun. Ambo berharap banyak kepada ibu jo bapak, awak pilih pemimpin yang pemimpin tu takwiknya kepada Allah, supaya inyo ketika mengambil keputusan tidak seenak perutnya saja dalam membuat keputusan dan menandatangani suatu keputusan. Pilih pemimpin yang inyo takut kepada Allah dan inyo mencintai masyarakatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalaulah ada sekiranya penawaran terakhir ibu jo bapak untuk kita, kalaulah ada penawaran kepada bapak ibu, setelah itu bapak ibu meninggal, maka pilihlah penawaran itu untuk memilih pemimpin yang adil. Lah ada permohonan yang terakhir tu ibu jo bapak, mintalah pemimpin yang adil. Karena nyo akan berbuat banyak untuk banyak orang. Nah, makanya bapak ibu sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillah illa dhilluh. 7 golongan nanti di akhirat yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan dapat naungan itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi momen demokrasi ko ibu dan bapak kita manfaatkan, jangan sampai bapak ibu tidak ikut memilih. Kalau umat Islam tidak peduli dengan kepemimpinan, umat Islam tidak peduli untuk memilih pemimpin yang adil dan soleh, maka umat Islam akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak peduli dengan agama Islam. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' min baladina hadzal bala wal waba wal fahsya waz zalazil wat tufan wal fawhatil burkan. Allahumma ja'al baladana hadza baladan amina mutma'inna mubarakah ya mujibas sa'ilin. Ajib du'aana kama istajab du'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu dan bapak yang saya sampaikan. Kok tersinggung kena ayat talantuan keturun dan maaf segadang-gadangnya kepada Allah, hamba juga minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.